Hai, Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, kasus kali ini berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Jadi, ada sepasang suami istri dan laki-lakinya ini bernama Bapak Faisal, yang ibunya ini bernama Ibu Sintia. Bapak Faisal dan Ibu Sintia ini bekerja atau berprofesi sebagai dokter. Untuk di kalangan masyarakat, gimana ya, image dokter itu kan kayak yang orangnya baik, vibes-nya enak gitu. Gitu juga nih sama suami istri ini. Jadi si Bapak Faisal, si Ibu Sintia, warga itu kenalnya orang yang baik, juga religius, suka ngebantu. Pokoknya bener-bener kayak wow, ini tuh couple goals banget gitu loh. Nah, terus mereka itu juga menjalani hari-harinya ke masyarakat itu kayak nanti ada masyarakat yang butuh bantuan, apalagi mereka dokter itu pasti dibantuin sama mereka. Pada tanggal 6 Mei di tahun 2022, jadi itu vibes-nya masih lebaran banget. Ada sebuah kejadian di dua desa di daerah tersebut yang mengalami yang namanya kebanjiran. Jadi di situ nih Bapak Faisal ini berperan penting untuk ngebantu warga-warga yang ada di desa itu. Pertama, kita sebut aja desanya ini desa A sama desa B. Pertama, si Bapak Faisal ini pergi ke desa A gitu, ngasih bantuan, nenek. Pokoknya udah, terus dia balik ke rumah. Setelah dia balik ke rumah, di jam kira 19, kayaknya habis-habis maghrib gitu ya. Habis-habis maghrib, si Bapak Faisalnya ini pergi lagi ke desa B. Dia bawa uang tunai sebesar 20 juta yang buat disumbangin lah ke warga ini. Dia izin sama istrinya, "Ibu, saya mau pergi dulu ke desa B, mau ngasih bantuan," gitu. Terus Ibu Sintia ini oke gitu. Pergilah Bapak Faisal. Udah Bapak Faisal pergi, tapi warga yang ada di desa B atau kayak panitia yang ada di desa B ini ngerasa, lah Pak Faisal kok nggak nyampe-nyampe ya, kok nggak datang-datang ya gitu. Padahal itu udah malam banget tapi masih belum nyampe-nyampe. Akhirnya pergi ke rumah dan ternyata Bapak Faisal itu kan ya Ibu Sintia tahunya juga udah pergi. Pokoknya di situ sibuk dong kayak yang, hah kemana gitu perginya. Bapak Faisal kayak warga juga panik, apalagi keluarganya panik. Akhirnya satu malaman itu Bapak Faisal benar-benar hilang, nggak bisa dihubungin, dan esok harinya keluarga ngelaporin ke polisi atas kehilangannya Bapak Faisal ini. Setelah dilaporkan kehilangan, dicarilah sama cari-cari kepolisian, nyari warga juga pastinya ikut nyari karena benar-benar ngerasa kehilangan gitu, apalagi dia itu hilangnya dengan dia mau ngebantu orang gitu loh, kayak yang aduh kasihan banget Bapak Faisal ini gitu. Terus di tanggal 6 Mei kan hilangnya, terus di tanggal 8 Mei-nya ditemukan sepeda motor Bapak Faisal. Di malam itu sepeda motor yang dia pakai mau ke desa B ini ditemukan di salah satu kayak semak-semak, dalam kondisi motornya ini nih masih nyala gitu. Itu jarak dari rumah ke tempat itu 30 kilometer. Udah ditemukan nih si motornya ini, terus dibawa dan beberapa meter dari motor itu ditemukan lagi um, tasnya Bapak Faisal, terus di situ ada identitasnya kayak 2 kartu vaksin, terus tasnya itu udah nggak ditemukan lagi uang 20 juta. Ditemukan juga sendal Bapak Faisal, helm Bapak Faisal. Orang-orang ngerasa kayak fix ini Bapak Faisal ini dirampok nih sama orang, kan uangnya hilang tapi mayat Bapak Faisal juga nggak ada gitu, kemana diculik siapa ini. Ada beberapa warga juga berspekulasi kalau oh jangan-jangan ini diambil dedemit karena lokasi penemuan sepeda motornya Bapak Faisal itu kayak yang terkenal horor gitu loh, kayak yang oh banyak kejadian-kejadian mistis, jangan-jangan Bapak Faisal ini juga hilang di bawah dedemit gitu. Jadi kayak secara mistisnya di bawah dedemit, secara maksudnya secara kita berpikirnya jangan ini dirampok sama orang gitu. Kayak yang kalau di bawah dedemit kenapa bawa uang 20 juta gitu kan. Tapi kayak kalau dirampok juga apa kenapa diculik gitu. Terus seperti dicari benar-benar itu warga
ikut excited gitu loh, nyari-nyarinya kayak yang antusias gitu, kayak aduh Bapak Faisal ini harus ketemu. Kalian bayangin dong kayak yang orang baik tiba-tiba hilang, apalagi hilangnya itu ketika dia mau berbuat kebaikan, siapa yang enggak ikut ngebantu gitu. Apalagi ngeliat keluarganya itu bener-bener sedih, bener-bener kasihan banget lah. Di hari ke-19 setelah kehilangannya Bapak Faisal ini, ada kabar dari kabupaten sebelah yang bilang, oh kayaknya ada orang yang mirip Bapak Faisal ini lagi nyetir mobil ke salah satu penginapan. Nama penginapannya itu penginapan 41. Terus karena jarak antara desa Bapak Faisal dengan desa yang dilihat Bapak Faisal ini lagi nyetir mobil itu jauh, jadi pihak kepolisian ngabarin gitu kan, ngabarin tolong diperiksa dulu penginapan 41 ini benar nggak ada Bapak Faisal, karena kami mendapat laporan bahwa ada seseorang yang melihat Bapak Faisal. Ya udah, setelah udah kabar-kabaran nenek-nenek, akhirnya pihak kepolisian yang ada di kabupaten ini pergi ngecek ke penginapan itu. Setelah dicek, yaps, ternyata Bapak Faisal ada di penginapan itu. Jadi setelah 20 hari, jadi dilihat tanggal 19, 20 tanggal dilihat tuh tanggal 19. Di hari ke-20-nya itu dicek dan benar kalau di situ ada Bapak Faisal. Tapi dia tidak sendiri, teman-teman. Dia bareng seorang perempuan. Dia bareng seorang perempuan yang kayak, what? Kamu dicariin loh sama satu desa, kamu dipanikin loh sama semua orang, kayak keluarga kamu udah di sana itu udah nangis-nangis, udah panik, dan di sini kamu di hotel ini bersama perempuan lain. Setelah diselidiki, ternyata perempuan yang bersama Bapak Faisal itu bernama Husniati. Siapa sih Husniati ini? Bapak Faisal dan Husniati ini ternyata dulu di masa SMA itu pacaran. Mereka itu udah niat serius. Setelah mereka udah niat serius, keluarga si Ibu Husniati ini enggak setuju sama Bapak Faisal, kayak, oh kamu tidak diizinkan menikahi anak saya. Setelah itu akhirnya Ibu Husniati ini dijodohin sama orang dan Bapak Faisal pun menikahi Ibu Cynthia. Tapi di tahun 2018 mereka ketemu. Setelah mereka ketemu, ternyata masih ada rasa cinta itu, masih ada rasa debar-debaran itu. Akhirnya kayak mereka itu CLBK nih di tahun 2018 itu. Tapi ketahuan sama Ibu Cynthia. Ibu Cynthia sama Bapak Faisal di situ berantem kayak yang gimana sih, kayak yang istri mana yang gitu yang nggak marah kalau suaminya ketahuan selingkuh. Setelah itu Bapak Faisal dengan mulut buayanya kayak berjanji sama Ibu Cynthia, maaf Ibu, saya benar-benar nggak akan ulang lagi. Pokoknya kayak janji manis, sampai akhirnya Ibu Cynthia oke memaafkan Bapak Faisal. Ternyata setelah dimaafkan, Bapak Faisal nggak langsung tobat. Dia masih menjalin hubungan sama si Ibu Husniati ini. Dan kalian kira Ibu Husniati ini janda? Tidak, teman-teman. Ibu Husniati ini ternyata juga masih punya pernikahan gitu, masih di dalam sebuah hubungan. Dia bilang ke polisi, iya saya dalam proses perceraian, tapi dia itu belum cerai gitu loh. Jadi kayak yang ya mereka niat ninggalin keluarganya masing-masing. Sampai Bapak Faisal ini ngebeliin Ibu Husniati itu mobil, ngebuktiin kalau dia itu cinta banget sama si Ibu Husniati. Nggak sampai, maksudnya kayak nggak cuma beliin mobil, dia sampai rela ngebuat skenario yang ngebuat semua orang gempar, kayak yang ya Allah, prank massal gitu loh, kayak yang satu orang bisa ngeprank satu kabupaten, kepolisian, semua orang di prank, dan tahu-taunya dia malah di kamar berduaan sama perempuan lain. Jadi Bapak Faisal ngasih keterangan kalau sebenarnya mereka itu cuma nge-planningin satu malam di penginapan itu, dan setelah itu mereka bakal pergi ke rumah orang tua Ibu Husniati mau izin nikah. Seperti itu.
Bapak Faisal ini udah ngerubah identitasnya, dia udah ngerubah alamat tempat dia lahir, pokoknya bener-bener dia ya this is my new life gitu. Dia pengen menjadi orang yang baru dengan pasangan di waktu SMA-nya dia gitu loh. Jadi kayak yang mereka memutuskan untuk yaudah kita menjalani hidup yang baru aja. Setelah mengetahui hal itu, Ibu Cynthia benar-benar kayak terpukul banget. Untuk kedua kalinya dia ditipu sama suaminya, dan ini ditipunya tuh parah banget, harus sampai pura-pura hilang gitu, pura-pura kayak yang ya Allah, it's so drama gitu loh, kayak yang udah pengen meninggalkan keluarganya itu dengan dramanya yang sangat-sangat drama. Ibu Cynthia itu sampai mengurung dirinya di dalam kamar. Tapi dan di akhir dari cerita ini, apakah Bu Cynthia dan Pak Faisal cerai? Ternyata tidak. Ibu Cynthia memaafkan Bapak Faisal. Dia juga minta maaf ke pihak kepolisian, juga keluarga warga atas apa yang dilakukan suaminya. Aku nggak tahu kenapa Ibu Cynthia memberikan keputusan itu, karena kita nggak tahu, semua orang itu berbeda. Apa keputusan yang sangat-sangat berat, kenapa Ibu Cynthia sampai memilih untuk memaafkan Bapak Faisal setelah apa yang semua dilakukan oleh Bapak Faisal. Sedangkan untuk kasus ini juga nggak ada yang divonis penjara atau apapun, cuma Bapak Faisal dan Ibu Husniati diwajibkan untuk melapor ke pihak polisian, kayak wajib lapor aja gitu. Ya, memang cinta SMA itu tuh aku bukan sekali dua kali ngedengar kayak orang yang udah berkeluarga, kayak yang kita ngebayangin ya lah bapak-bapak sama ibu-ibu masa cinta-cintaan lagi sih. Ternyata itu banyak guys, ternyata kayak yang bener-bener bikin mereka lupa sama keluarganya. Nauzubillah min dzalika. And ya, thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. Semoga kita dijauhkan dari hal itu, please. Aduh, serem banget itu loh, kasihan anak-anaknya. Thank you. Aduh, kan itu lagi. Thank you dengerin cerita ini. See you di cerita selanjutnya. Bye-bye. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.